Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Besar harapan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap menaati protokol kesehatan meskipun beberapa dari antara kita telah mendapatkan vaksin dari pemerintah. Ini tentu kita lakukan untuk memelihara kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita, baik diri sendiri maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, kita kembali disapa oleh firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 29b. Demikian firman berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Saudara, kalimat yang terdapat dalam Yohanes pasal 20 ayat 29b ini merupakan kalimat yang diucapkan oleh Yesus kepada Thomas. Namun sesungguhnya Thomas dalam teks ini dapat disebut sebagai pribadi yang mewakili kita. Karena kepercayaan tentang sesuatu dan kepada sesuatu selalu membutuhkan pembuktian. Barulah kita mempercayainya. Sebagai contoh, beberapa di antara orang beriman menolak untuk percaya pada sesamanya karena mereka membuktikan bahwa kawan mereka benar-benar tidak bisa dipercaya dan diandalkan. Beberapa lain di antara kita menolak meneruskan kepercayaan kepada Allah karena kecewa kepadanya. Pada saat mereka kesulitan, mereka merasa Allah tidak berpihak kepada mereka. Allah seolah-olah meninggalkan dan tidak peduli pada mereka. Mereka merasa bahwa Allah tidak membuktikan dirinya sebagai Allah Sang Penolong. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah Allah perlu membuktikan diri kepada kita sebagai Allah yang sesuai dengan bayangan kita? Apakah kita terlalu lelah menunggu terwujudnya sebuah keinginan yang kita idam-idamkan sebelumnya? Bagaimana kita mampu untuk terus percaya dan berpengharapan kepada Tuhan? Dan jika rasa percaya itu telah menjadi keraguan, perlu kita selidiki tentang alasan apa yang membuat hal itu terjadi. Saudara, kehilangan kepercayaan pada Tuhan bisa saja terjadi karena kita terlalu terpusat pada masalah-masalah hidup yang berat yang kita hadapi. Begitu terpusatnya kita pada masalah, kita menjadi lupa dan tidak mampu melihat hal-hal yang baik yang terjadi dan telah dikerjakan oleh Allah. Saudara, ketika kita meneguhkan percaya pada Tuhan, tentu bukan dalam rangka meninggalkan masalah. Kita adalah orang-orang yang harus bertanggung jawab menghadapi masalah, namun semangat untuk mengatasinya datang dari pengharapan dan iman yang kuat. Dengan mempercayai Tuhan, kita mampu bertahan, karena mata kita pun mampu melihat kebaikan Allah yang Ia kerjakan. Sebab tidak jarang kehilangan kepercayaan kepada Tuhan terjadi ketika kita terlalu fokus melihat masalah kita yang berat hingga tak mampu lagi melihat pekerjaan Allah atas sebuah masalah yang terjadi. Jadi saudaraku, falsafat timur yang dalam kata untung dapat menolong kita menemukan berkat Tuhan di tengah himpitan sebuah masalah. Bukankah falsafah itu sering kita ucapkan setiap hari? Untung hanya patah kaki, tapi kamu masih hidup, bukan? Ujar seorang ayah pada anaknya yang mengalami kecelakaan. Untung hanya masalah ekonomi yang kamu hadapi, tapi keluargamu tetap diberi kesehatan. Ujar seorang sahabat kepada temannya yang telah dirundung masalah. Dengan tetap melihat keuntungan yang diberikan Allah di tengah penderitaan, kita akan tetap memiliki kepercayaan dan pengharapan kepada Allah. Karena itu saudaraku, doa kita bukan hanya sekedar untuk memohon pertolongan agar terselesaikannya sebuah masalah. Ya, itu wajar kita doakan. Tetapi jauh lebih daripada itu dalam doa-doa kita.
Mari kita mendoakan agar Tuhan memampukan kita melihat sisi-sisi baik dari setiap permasalahan yang pelik dan sulit kita hadapi. Mari kita memohon kepada Tuhan agar kita mampu untuk mengerti dan merasakan pertolongan yang Ia kerjakan di saat kita dihimpit oleh berbagai kesulitan hidup yang terjadi. Biarlah ketika kita bisa melihat, merasakan dan menyaksikan kasih Allah itu, kita pun tetap percaya kepada Allah untuk hal-hal yang masih belum terselesaikan dengan tuntas. Karena hanya dengan percaya kita memiliki kekuatan untuk menghadapi masa depan yang sama-sama tidak pasti bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus menaruh harapan kepada Tuhan. Terkadang kami mencoba menggambarkan Allah dan mempercayai Allah seperti yang ada di bayangan kami. Kami lupa bahwa Allah telah bekerja di luar apa yang kami bayangi. Tuhan, mampukan kami untuk melihat sisi baik dari semua permasalahan. Mampukan kami untuk mengerti bahwa tangan Tuhan terasa sangat menggenggam di saat kami terasa dalam kesulitan yang berat. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami mempertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saat ini. Dengan iman kami percaya keselamatan, kekuatan, pertolongan hanya dari-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.